Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan di setiap harinya. Baik, bunda dan ayahanda, berikut ini adalah tutorial bagaimana caranya untuk membaca rapot ya. Rapot tengah semester. Di layar adalah rapot tengah semester untuk kelas 8 dan kelas 9 ya, yang terdiri dari KI 3 dan KI 4. Jadi KI 3 itu terdiri dari ada nilai ulangan harian, kemudian ada tugas, dan kemudian nilai PTS. Kalau KI 4-nya keterampilan terdiri dari praktik, project, portofolio, dan produk, seperti itu. Jadi ada dua nilai raport, yaitu KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan. Nah, semua mata pelajaran di sini KKM-nya itu ya, KKM-nya itu bukan KBM ya, KKM-nya itu adalah ini nih 75. Jadi jika ada nilai yang di bawah 75 sebaiknya harus diremedial ya. Yaitu yang bisa diremedial adalah ulangan harian, kemudian mungkin tugas ya, dan praktik, seperti itu. Kalau nilai PTS tidak bisa diremedial, PAS juga sama, tidak bisa diremedial. Nah, jika ada nilai yang satu seperti ini, misalkan di pelajaran Al-Quran satu di ulangan harian ketiga, berarti Ananda itu belum ulangan, seperti itu. Makanya ditulis satu agar ketahuan bahwa Ananda belum melakukan ulangan harian, dan bisa susulan setelah rapot PTS dibagikan. Kemudian begitu pula juga di tugasnya, tugas kedua ada angka 1 di situ. Berarti Ananda belum mengumpulkan tugas. Nanti setelah pembagian rapot tengah semester bisa menyusul mengumpulkan tugas. Biasanya Bapak Ibu guru memberikan tugasnya itu di classroom. Untuk itu ayah bunda bisa mengecek classroom anak-anak. Caranya dengan ayah dan bunda bisa menginstal classroom di gadget masing-masing orang tua atau di device masing-masing menggunakan username, email SCH murid, dan passwordnya yang murid yang SCH. Jadi ayah bunda bisa tahu tugas-tugas Ananda di rumah itu apa saja yang sudah dan yang belum, sehingga bisa mengontrol pekerjaan atau tugas-tugas Anandanya di rumah, seperti itu. Nah, kemudian begitu pula ada nilai praktik yang satu, berarti Ananda belum praktik, seperti itu. Nanti setelah PTS bisa susulan. Nanti jika ada nilai yang di bawah KKM, misalkan nih tugas 2 nih, yang ini nih yang 57. Jika nilai 57 tugas atau ulangan gitu ya, itu bisa diremet. Nanti temui saja gurunya dengan menggunakan lembar perbaikan nilai seperti ini. Nanti akan diberikan oleh wali kelas masing-masing. Nah, seperti ini, monitoring perbaikan nilai ulangan tugas semester 1 atau 2 ya. Nama kelas nanti diberikan oleh wali kelas. Nanti sebelum ditulis, kalau bisa ayah bunda di itu aja, di fotokopi, supaya nanti semester 2 punya lagi. Di sini ada nomor, bidang studi, tugasnya apa nih, yang nilainya tugasnya apa, bidang studinya apa, misalkan seni budaya, terus tugasnya berapa, misalkan 50, terus menjadi berapa perbaikannya, seperti itu. Begitu pula ulangan, terus hari dan tanggal berapa Anandanya itu
melakukan perbaikan. Kemudian setelah diperbaiki, Ananda minta gurunya untuk paraf di sini. Paraf ke guru dan wali kelas serta orang tua. Untuk meminta ke guru, yang pasti wali kelas sudah memberikan kata kunci ya. Kata kunci misalkan salam dulu ya, assalamualaikum ayah, bapak ibu guru, bapak atau ibu guru, mohon maaf sebelumnya gitu kan. Saya ingin perbaikan nilai ulangan atau tugas, nilai ulangan saya sekian gitu loh. Saya ingin perbaikan atau remedial gitu. Kira-kira kapan ya bapak atau ibu gitu. Kemudian setelah ada janji sama gurunya, nanti bisa diperbaiki atau diremet. Atau bisa juga kadang-kadang bapak ibu guru langsung remet secara klasikal di kelas, di jam pelajaran, seperti itu. Setelah Anandanya minta remet, nanti pastikan mengucapkan terima kasih bapak atau ibu guru, seperti itu. Jadi ini adalah monitoring perbaikan nilai ulangan atau tugas, seperti itu. Kita kembali ke sini. Nah, begitu pula tadi nilai tugas dan ulangan. Jika ada yang di bawah KKM, di bawah 75 bisa diperbaiki. Anda juga bisa melakukan pengayaan di nilai ulangan ataupun tugas. Misalkan nilai ulangannya 75 atau 78 atau 80. Anda juga bisa melakukan pengayaan. Nanti mungkin diberikan soal oleh Bapak Ibu guru. Kemudian nilai ulangan yang pertama ditambah dengan nilai ulangan kedua, terus dibagi dua, seperti itu. Tergantung kebijakan guru masing-masing, seperti itu. Syarat-syaratnya pun ada di sini. Ketentuannya misalkan ada di Parents Handbook ya, di sini ada. Ayah bunda silakan buka Parents Handbooknya. Waktu itu pernah diberikan ketika masuk pertama kali di kelas 7 atau 8 atau kelas 9, diberikan Parents Handbook oleh wali kelas. Tinggal dicek aja di grup OTM-nya, yang isinya itu ada profil sekolah, kurikulum ya, kalender pendidikan, jadwal pelajaran dan lain sebagainya, nama-nama guru. Jadi ketika ayah bunda pengen pergi atau liburan bisa tahu kalender pendidikannya kapan harus liburan, dan kegiatannya juga tahu. Kemudian untuk bisa mengetahui juga nilai-nilai apa aja yang ada di rapot seperti ini. Pengetahuan A itu berapa sampai berapa, B sampai berapa gitu ya. Terus kalau kurang apa gitu ya, ketahuan di sini. Terus pengolahan nilai juga ketahuan ada di sini. Penilaian harian, bagaimana pengolahan nilainya bisa dilihat di Parents Handbook gitu ya. Sekilas aja ini sih. Oke, jadi itu tadi rapot untuk kelas 8 dan kelas 9. Penampakannya seperti ini. Atau kadang-kadang juga mungkin wali kelas bisa memberikan monitoring nilai, misalkan dengan cara tadi kan, kalau tugas-tugas anak-anak bisa dipantau, dimonitoring lewat perbaikan nilai, seperti itu. Seperti ini nih perbaikan nilai. Dan untuk tugas-tugas anak-anak bisa lihat di classroom oleh ayah bunda dengan cara di handphone ayah bunda bisa di install classroom, kemudian memasukkan username atau password anak gitu yang SCH. Atau bisa juga mungkin wali kelas memberikan monitoring nilai yang dijapri masing-masing orang tua dan anak, seperti ini misalkan contohnya untuk memantau nilai. Jadi setelah nilai rapot semester itu
klik yang KI3 ya. Ini untuk kelas 8 dan kelas 9. Bisa juga digunakan untuk kelas 7, tinggal diganti aja sumatifnya gitu. Nah, misalkan seperti ini kelas 8, contohnya kelas 8 ya. Nah, nilai itu. Jadi anak-anak itu mengisi sendiri nilai-nilainya yang didapatkan ketika ulangan ataupun tugas seperti itu. Tulis di sini. Nah, orang tua juga bisa memantau, tinggal mengklik linknya dan bisa melihat. Wali kelas juga bisa mengklik linknya dan bisa melihat. Dan murid pun bisa mengupdate nilai di setiap selesai ulangan atau selesai mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, seperti ini tuh. Linknya di Google Drive. Mungkin ada juga wali kelas yang membuat link seperti itu supaya gampang diakses di mana saja dan murid pun bisa mengaksesnya dan mengupdate nilai. Jadi orang tua juga selalu tahu berapa nilai anaknya. Jika nilai anaknya di link ini kosong, berarti anaknya belum mengupdate nilai. Makanya orang tua dan wali kelas juga akan mensupport agar anak tersebut mengupdate nilai. Baik seperti itu. Kalau untuk penampakan rapot tengah semester untuk kelas 7 seperti ini ya, yang terdiri dari sumatif harian, ada materi 1, materi 2, materi 3 seperti itu. Jadi di sini di materi 1 misalkan nilainya itu bisa jadi penggabungan antara nilai ulangan harian dan tugas ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau jika nilainya seperti ini nanti bisa diremedial 37 atau 71 karena KKM-nya adalah 75. Nah, nilai PTS-nya juga sama. PTS-nya itu ada di sini nih. Tapi bedanya PTS itu tidak bisa diremedial. PTS, PAS tidak bisa diremedial. Seperti itu. Jadi berbeda ya. Kalau kelas 7 kan menggunakan kurikulum merdeka. Seperti itu. Nanti juga ada catatan kelasnya, catatan wali kelas. Oke, baik ayah bunda, kiranya cukup sekian dalam cara membaca rapor tengah semester. Nanti jika ada pertanyaan, ayah bunda silakan tanya wali kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, berkah selalu, jaga kondisi badan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.